Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah sesi yang ke-20 dari pembahasan Mandhumah Manhajil Haqq ya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala. Kita masuk di bait yang ke-40, pembahasan tentang sabar dan pembersihan hati dari segala macam penyakit-penyakit hati. Dan mu'allif menjelaskan di sini 3 tingkatan sabar. Ya. Baik. Beliau mengatakan tasabbar 'anil isyani wasbir li hukmihi wasabir 'ala ta'ati 'allaka tas'adu. Ya. Kata beliau, bersabarlah dari perbuatan maksiat serta bersabarlah terhadap ketetapan Allah. Wasabir 'ala ta'ati 'allaka tas'adu. Bersabarlah di atas ketaatan, semoga engkau meraih kebahagiaan. Ya. Di dalam bait ini An-Nadhim menganjurkan untuk bersabar di dalam 3 macam sabar. Karena sabar, ya, itu ada 3 macam sebagaimana dijelaskan para ulama. Yang pertama, sabrun 'alal awamir. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita sholat, kita ibadah, ini butuh kesabaran. Kita sholat malam, bangun sholat malam, butuh sabar. Ya. Ini dalam ketaatan butuh sabar sehingga kita sampai menunaikan ketaatan tersebut. Yang kedua, sabrun 'anil manahi wal mukhalafat hatta la yaqa'a fiha. Ya. Yani sabar dari larangan Allah sehingga kita tidak sampai jatuh kepadanya. Bersabar. Jiwa ini ingin berbuat dosa dan maksiat. Ya. Dan yang ketiga, sabar dari musibah-musibah, dari takdir yang buruk, ya. Segala hal yang buruk yang kita rasakan, maka bersabar. Maka sesuai dengan yang disebutkan oleh An-Nadhim dalam bait ini, yang diawali kata beliau tasabbar 'anil isyan. Ya. Yani sabar dalam menjauhi maksiat sehingga tidak jatuh kepadanya. Ya. Yang kedua, sabar wasbir li hukmihi. Yani sabar atas hukum, yani ketetapan Allah. Yani isbir ala ma yuqaddirhu Allahu alaik. Yani sabar atas apa yang Allah takdirkan atasmu. Ya, berupa musibah, bala, bencana. Oleh karenanya Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh kami telah menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, kelaparan, kekurangannya harta dan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Kata Allah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan berilah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Kata Allah, الَّذِينَ إِذَا أَصَبَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini orang-orang yang kalau ditimpa kepada mereka musibah, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang dimaksud dengan hukum, ketetapan di sini maknanya hukum al-kauni al-qadari. Karena hukum itu ada 2, ada hukum syar'i, ada hukum kauni. Ya. Hukum syar'i dan hukum kauni. Nah, ini dimaksud dengan bersabarlah pada hukumnya Allah, yakni hukum kauni qadari. Ya. Yang dimaksudkan di dalam perkataan beliau, bersabarlah dengan terhadap atau hukum. Ya. Wasbir li hukmihi, ay hukmahul qawni al-qadari. Nah. Lalu yang ketiga, wasabir 'ala ta'at. Ya. Jadi bersabar di atas ketaatan. Karena ketaatan butuh kesabaran. Allah Ta'ala mengatakan, fa'budhu wastabir li ibadatihi. Ya, beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Allah juga berfirman, ya, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah wattaqullaha la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya. Jadi ketaatan butuh kesabaran, dan
Kalau sudah melakukan ini, apa buahnya? Allaka tas'adu. Ini kalau Allah telah memuliakanmu, ya, telah memuliakanmu, ya, telah memberikan kesabaran dalam 3 poin ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberimu kebahagiaan. Ya. Mendapatkan kebahagiaan kita di mana? Di 2 negeri, di dunia dan di akhirat. Ya. Maka inilah sabilus sa'adah wa tariqus sa'adah, kata para ulama. Inilah jalan kebahagiaan yang harus ditempuh. Ya, sabar. Sabar dalam 3 hal. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar di dalam bala, bencana atau musibah. Ya. Kemudian An-Nadhim mengatakan, wa kun sa'iran bainal makhafati wa raja, huma ka janahai ta'irin hina taqsidu. Wa kun sa'iran bainal makhafati war raja. Jadilah engkau yang hidup berjalan menuju Allah antara khauf dan raja, antara takut dan harap. Huma ka janahai ta'irin hina taqsidu. Keduanya ibarat 2 sayap burung yang terbang ketika dia menuju Allah. Ya. Di bait ini An-Nadhim menjelaskan kepada kita bahwa pilar ibadah, rukun ibadah harus dibarengi antara khauf dan roja. Kalau khauf saja, maka akan menimbulkan putus asa. Kalau roja saja, maka akan bersikap meremehkan. Ya. Maka kata para ulama, ibadah itu dibangun, ya, ibadah itu dibangun 3 pilar, yaitu al-mahabbah, wa roja, wal khauf. Ya, dan ini semua adalah amalan-amalan hati. Subhanallah, ya, rukun ibadah ada 3, semua ini amalan hati. Ya, cinta, takut, dan harap. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi, tentang para rasul yang mereka dalam beribadah menggabungkan antara rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90 Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah, raghaban wa rahaba, dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya. Maka orang yang beribadah dengan menggabungkan rasa harap dan takut, inilah ibadahnya ahli sunnah. Ya, karena kalau hanya roja saja, ini ibadahnya orang-orang murji'ah. Kalau khauf saja, ini ibadahnya orang-orang khawarij atau orang-orang haruriyah. Ya, kalau al-mahabbah saja, ini ibadahnya orang-orang zindik, sufi, orang-orang zindik. Maka para ulama salaf mengatakan, ya, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia haruri. Ya. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan harap saja, maka dia murji. Ya. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia orang-orang zindik. Namun siapa yang beribadah dengan harap, takut dan cinta, maka dia adalah al-muwahhid, sunniyun ahli sunnah. Ya. Maka harus seimbang. Sehingga mu'allif mengatakan di sini, ya, yakni khauf dan roja itu huma kajanahai ta'irin hina taqsidu. Ya. Yakni keduanya ibarat 2 sayap burung yang dia ketika terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian ibarat 2 sayap burung. Maka jika terlalu besar atau terlalu mendominasi rasa takut, maka akan terjerumus kepada akidah khawarij yang putus asa dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun Allah. Kalau terlalu besar dan mendominasi rojanya atau berharapnya, maka dia akan terjerumus dalam akidah murji'ah yang menghilangkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah syadidul iqab, keras azabnya Allah. Maka 2 hal ini dimisalkan seperti sayap burung. Tidak boleh ada yang lebih berat atau rusak sebelah.
Ya. Maka demikian pula dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala, kata beliau, wal abdu yasiru ila Allah bainar raja wal khauf. Ya. Dan hamba yang ketika berjalan beribadah menuju kepada Allah itu harus menggabungkan antara roja dan khauf. Ya, kal janahaini lit-ta'ir, sebagaimana dua sayap burung. Ya. Yani yakhafullah wa yarjuhu. Dia takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dan di antara yang paling agung dari 3 rukun ibadah adalah al-mahabbah. Ya, al-mahabbah. Jadi yang paling agung dari khauf dan roja adalah al-mahabbah. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim, karena mahabbah itu di dunia bahkan sampai di akhirat. Berbeda dengan al-khauf. Kalau al-khauf itu, ya, al-khauf itu di dunia saja takut kepada Allah. Kalau di akhirat hilang rasa takut manusia ketika dia beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman di akhirat tidak lagi takut kepada Allah, hilang rasa takutnya. Tapi kalau cinta terus terbawa sampai akhirat pun. Orang ketika masuk surga pun terus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waliullah itu, ya, yang tidak ada rasa takut, yang di akhirat hilang rasa takutnya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya waliullah itu, kekasih Allah itu adalah yang tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak bersedih mereka. Siapa waliullah itu? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian An-Nadi mengatakan hina taqsidu. Ya, ketika menuju Allah. Ini ketika menuju Allah, maka mereka berharap, mereka takut, ya. Mereka cinta. Ya. Mereka berharap, mereka takut, mereka cinta. Inilah 3 pilar ibadah. Ya, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.